Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, sebab hadiratnya indah dalam hidup kita. Dan kita bersyukur kita boleh menikmati hadirat Tuhan karena kuasa darah Yesus yang melayakkan hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidurnya yang kau beri bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mengawali lagi hari yang baru dengan kami bersekutu satu dengan yang lain di dalam Engkau. Dan Engkau hadir dan ada di antara kami. Terima kasih buat hadirat-Mu yang boleh kami nikmati di sepanjang hari-hari hidup kami. Dan semua bukan karena kebaikan kami, tapi karena kasih. Kau berikan Yesus bagi kami. Yesus, terima kasih Engkau mau mati mencurahkan darah untuk menebus hidup kami, menghapus dosa-dosa kami. Sehingga Engkau layakkan kami, untuk kami terus ada dalam hadirat-Mu. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah untuk selama-lamanya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, namamu kudus, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa.
Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, namamu kudus, kudus, Tuhan. Namamu kudus, kudus, Tuhan. Amen. Namamu kudus, kudus, Tuhan. Kami menyembah kepadamu. Dalam hadiratmu, kami menyembah Engkau Allah. Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain, tidak ada yang sama sepertimu. Hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau layak dipuji. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Namamu ajaib, namamu berkuasa di bumi di surga selamanya. Haleluya, haleluya. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Mulut kami penuh dengan pujian, pengagungan kepadamu. Sebab hanya Engkau Allah, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Raja kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
ajaib Engkau. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau, ya Bapa. Dalam roh dan kebenaran, kami memuji-Mu, kami menyembah, meninggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Allah dahsyat, Allah hebat, Allah luar biasa. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar bagimu. Engkau segalanya bagi kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, nama yang ajaib, nama yang berkuasa di bumi di surga. Semua lutut bertelut menyembah, semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Sebab hanya Engkau, hanya Engkau. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau satu-satunya dalam hidup kami. Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Engkau pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Sebab Engkau Allah yang setia. Engkau tak pernah ingkar janji. Semua janji-Mu yang baik yang Kau genapi dalam hidup kami. Engkau setia. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Sebab Engkau sendiri yang bertindak memberi pertolongan bagi kami. Pertolongan-Mu selalu tepat waktu. Sebab kami mau terus menantikan Engkau penuh harap dan percaya. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Engkau jawaban yang tak pernah salah dalam hidup kami. Sebab Kau Allah yang Maha Tahu. Engkau segala-galanya bagi kami.
Engkau sumber segala hikmat bagi kami. Engkau sumber kekuatan bagi kami. Sebab kami takkan goyah. Sebab Kau yang menopang kami. Kau yang menjagai kami. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu Tuhan. Menikmati hadirat-Mu. Menikmati kasih-Mu. Menikmati kuasa-Mu. Menikmati perlindungan-Mu. Penjagaan-Mu. Pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Sebab Engkau gembala yang baik bagi kami. Engkau yang menuntun kami. Engkau yang membimbing kami. Engkau yang membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Yang menuntun kami ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwa kami. Bahkan gadamu dan tongkat-Mu Tuhan, yang menjaga kami. Bahkan saat dalam lembah kekelaman sekalipun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada bersama kami. Bahkan Engkau yang menyediakan hidangan di hadapan para lawan kami. Biarlah kami penuh melimpah dengan anggur sukacita-Mu, dengan urapan dan kuasa-Mu. Kebajikan dan kemurahan belangkai mengikuti kami seumur hidup kami Tuhan. Waktu kami terus tinggal dalam rumah-Mu, menikmati baik-Mu seumur hidup kami, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dalam segala perkara yang kami hadapi, kami percaya Engkau ada, Engkau setia. Engkau tak pernah ingkar janji, Engkau tak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu ada bersama kami. Sebab Tuhan hati kami tenang. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Dan firman-Mu di dalam kami. Biar sukacita kami melimpah di dalam-Mu. Damai sejahtera-Mu yang memerintah dalam hidup. Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Engkau gembala yang baik bagi kami Tuhan. Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu.
Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Kau serta dalammu, damaiku dapat dalammu, sukacitaku dalammu. Aku penuh dalammu, Yesusku. Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Kau serta dalammu, damaiku dapat dalammu, sukacitaku dalammu. Aku penuh dalammu, Yesusku. Dalammu, damaiku dapat dalammu, sukacitaku dalammu. Aku penuh dalammu, Yesus. Dalammu, Yesus. Hanya di dalammu kami penuh melimpah dengan sukacita dan damai sejahtera. Sebab itu kami mau terus bersukacita senantiasa di dalam. Dan biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal menguasai hati dan pikiran, memimpin, menuntun hidup. Sehingga kami tak takut, kami tak gentar menghadapi hari-hari. Sebab Engkau yang mengembalakan adalah gembala yang Engkau sumber segalanya bagi kami. Biarlah firman-Mu yang terus memimpin menuntun kami. Firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami. Firman-Mu yang menenangkan hati kami. Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini saya menggantikan Ko Buyung karena pita suaranya masih terganggu. Dan kita doakan supaya Tuhan juga pulihkan. Hari ini kita sudah masuk di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-37. Dan mulai dari pasal ini sampai nanti pasal yang ke-50, kita akan belajar dan tokoh sentralnya kalau boleh dibilang itu adalah tentang Yusuf. Yusuf anak
Yakub dari Rahel, wanita yang dicintainya. Dan tentu saya percaya kisah perjalanan hidup Yusuf itu salah satu kisah yang inspirasional di dalam Alkitab kita. Ada banyak kali dikupas dan dikhotbahkan. Bahkan mungkin setiap kita ingat detil perjalanan hidup Yusuf. Tapi tentunya sekali lagi bukan hanya sebatas kita mengetahui riwayat perjalanan Yusuf, tapi sungguh biarlah firman Tuhan menginspirasi hidup kita, mengendalikan hidup kita, berlaku dalam hidup kita, sehingga kita juga boleh menjadi seperti Yusuf yang benar-benar mengerti, memahami tujuan Tuhan dalam hidupnya, sehingga dalam segala perkara yang harus dia tanggung, dia boleh jalani itu semua di dalam penyertaan, pemeliharaan, berkat Tuhan, dan dia tidak goyah. Bahkan dia punya prinsip-prinsip hidup yang tentunya itu menjadi contoh bagi kita yang harus kita teladani hari-hari ini. Karena sekali lagi berkali-kali saya harus katakan bahwa firman Tuhan itu dicatat memang hanya untuk contoh dan untuk peringatan. Dan tentu sekali lagi dalam perjalanan hidup Yusuf ada begitu banyak hal yang menjadi contoh bagi kita dan juga tentu ada yang menjadi peringatan untuk kita juga nggak lakukan. Bagaimanapun juga setiap tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab itu juga adalah manusia biasa sama seperti kita. Ya sama seperti surat Yakobus juga pernah mencatat, Elia juga manusia biasa. Dia bisa berdoa menutup langit, dia bisa berdoa membuka langit. Tapi dia juga seorang manusia yang pernah mengalami rasa takut dikejar-kejar Isabel. Begitu juga dengan Yusuf. Tapi poin pentingnya adalah sama kita ini juga manusia. Artinya jangan sampai kita tertipu oleh iblis justru karena kemanusiaan kita seperti yang sering kali saya dengar dari mulut orang-orang yang menamakan dirinya Kristen. Ya Pak, namanya manusia. Apalagi terus hal-hal yang ditulis di Alkitab yang harusnya jadi peringatan bagi kita, justru itu menjadi tameng untuk dia tetap melakukan dosa, untuk dia tetap lemah, untuk dia tetap marah, untuk dia tetap kecewa, untuk dia tetap melakukan hal-hal yang seharusnya tuh dicatat di Alkitab untuk jadi peringatan supaya kita nggak lakukan. Tapi justru dengan tameng kemanusiaan, ya namanya manusia Pak, Yusuf aja bisa lakukan itu. Ya siapalah saya. Petrus aja bisa lakukan menyangkal Yesus, siapalah saya. Nah, itulah tipu muslihat iblis. Tapi tentu saya percaya setiap kita sudah ngerti kebenaran firman Tuhan, apalagi secara khusus 4 tahun ini setiap pagi kita dengar firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan. Dan saya berdoa supaya firman Tuhan itu benar-benar yang menguasai hidup kita sampai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Saya akan bacakan kisah dalam kitab Kejadian pasal 37, Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Kita tahu kemarin dari kisah dalam kitab Kejadian pasal 37, yang tentu sudah Bapak Ibu belajar, Pak Ramli tentu sudah sampaikan banyak hal. Tapi dari kisah Kejadian pasal 36 kemarin ada kebenaran firman Tuhan yang memberkati hidup saya. Bagaimana Esau yang hatinya akhirnya dipulihkan. Walaupun seperti yang saya katakan, di dalam zaman mereka ini kan sebelum hukum Taurat itu kan bicara tentang hukum hati nurani. Dan tentu hati nurani manusia pada waktu itu sebagai manusia berdosa, firman Tuhan mencatat kecenderungannya berbuat kejahatan. Tapi sekali lagi karena manusia juga diberi free will, kehendak bebas, dan ketika mereka juga menetapkan untuk melakukan hal yang baik dalam hidup mereka, ya mereka akan mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Dan kita lihat lewat proses perjalanan waktu yang cukup lama, akhirnya Esau bisa mengampuni Yakub.
Dan hebatnya orang yang hatinya penuh pengampunan itu hatinya semakin luas, lapang, sehingga kalau kemarin kita baca di kisah Kejadian pasal 36, akhirnya Esau yang rela berkorban untuk meninggalkan Yakub dengan ternaknya yang begitu banyak dan ternak dia yang banyak yang nggak mungkin bisa kumpul di satu tempat. Akhirnya Esau yang menyingkir karena hatinya lapang, hatinya tulus, hatinya baik. Walaupun sekali lagi butuh rentang waktu 20 tahun lebih. Nah kalau kita kalau Bapak Ibu baca di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-32, firman Tuhan ngomong gini, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya artinya saya mau katakan gini, wajar kalau Esau butuh puluhan tahun untuk bisa mengampuni adiknya. Tapi kalau kita, itu sangat tidak wajar kalau butuh waktu yang begitu lama untuk mengampuni orang. Enggak wajar itu. Karena kita sudah diampuni. Semua dosa kita, semua kesalahan kita yang tidak terhitung itu sudah diampuni dengan cuma-cuma. Ketika kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kita menerima pengampunan yang begitu besar. Yang kalau Bapak Ibu ingat kisah tentang hamba yang berhutang kepada raja, satu talenta itu 60 juta dinar, tapi diampuni begitu saja. Maka ketika dia tidak bisa mengampuni temannya yang hutang hanya 100 dinar, maka dia diserahkan kepada algojo. Jadi kalau Esau bisa mengampuni Yakub pada akhirnya setelah rentang waktu yang memproses. Tapi kalau kita nggak wajar kalau harus tunggu berhari-hari, tunggu berbulan-bulan, bertahun-tahun baru bisa mengampuni. Nah, itu nggak wajar. Karena kita sudah diampuni. Dan orang yang diampuni, dia bisa mengampuni, hatinya lapang, dia bisa ramah, dia bisa penuh kasih mesra. Sama seperti yang Esau lakukan. Nah, sehingga kalau kita baca di pasal Kejadian pasal 37 ini, ya akhirnya Yakub yang tetap tinggal di tanah Kanaan. Walaupun kita tahu tetap itu semua dalam skenario-nya Tuhan. Memang tanah Kanaan akan Tuhan berikan kepada turunan Abraham, Ishak, dan Yakub khususnya. Sehingga sampai hari ini, makanya orang Israel tetap ngotot kekeh bahwa tempat di mana mereka ada hari ini, yaitu memang milik mereka sejak ribuan tahun yang lalu, dan yang memeteraikan itu adalah Tuhan sendiri. Seperti yang saya katakan di beberapa pasal yang lalu, Tuhan yang sudah berjanji dan Tuhan menetapkan, dan makanya Tuhan pasti akan bela firman-Nya sampai hari ini, sehingga Israel tetap akan ada di tempatnya yang sekarang secara fisik. Oke, saya akan baca selanjutnya. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ya, Yusuf menjadi anak yang dikasihi oleh Yakub, dan karena kedekatannya, maka Yusuf ya tentu suka curcol. Bukan hal-hal yang negatif saja sih tentunya, tapi dia cerita apa adanya tentang kelakuan saudara-saudaranya. Ya khususnya anaknya dari Lea ya. Makanya di ayat sini katakan Yusuf itu biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa. Nah, kenapa nggak dicatat juga dengan anak-anak Lea? Ya, itu juga sebuah pembelajaran. Tapi ini dari sisi pemahaman saya sendiri, Bapak Ibu ya. Makanya menjadi sebuah pembelajaran. Jangan sampai punya dua istri, apalagi lebih, kacau. Nanti walaupun adik-beradik kan, kita tahu Lea dan Rahel itu adik-beradik.
Tapi bagaimanapun juga itu bisa menimbulkan ekses negatif. Mungkin dalam satu rumah bisa ada persaingan sehingga terjadi dua kubu yang mau tidak mau bukan hanya Rahel dan Lea yang menjadi terpecah karena bela anak masing-masing, yaitu kan ya dalam tanda kutip normal kan. Ibu mana sih nggak akan bela anaknya sendiri, tapi itu kan hal yang ditanam sejak kecil yang akhirnya membuahkan sebuah tembok yang akhirnya memisahkan mereka, padahal mereka saudara kandung satu bapak. Nah, bahkan dari kisah ini ya Yusuf sering melihat kejahatan saudara-saudaranya dan tentu yang dimaksud itu adalah ya anak-anak Lea menurut pandangan saya Bapak Ibu ya dari kisah ini Bapak Ibu ya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Jadi kita akan menemukan nama Yakub akan disebut Israel. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Dan tentu sekali lagi, ya pembelajaran bagi kita menjadi sebuah peringatan tentunya adalah jangan membeda-bedakan anak-anak kita. Setiap anak kita itu mempunyai perbedaan karena mereka pribadi yang memang berbeda. Yang seperti saya katakan, setiap manusia dalam dunia ini juga berbeda. Bayangin dari miliaran manusia yang hidup sekarang dan yang pernah hidup, maka sidik jari yang hanya 2 x 1 senti ini aja nggak ada yang sama satupun. Betapa hebatnya Tuhan. Hanya ukuran 2 x 1, ya zaman sekarang kita tahu QR code itu hanya sepetak, tapi bisa berbagai macam. Ya tentu prinsipnya mengikuti sidik jari, yang walaupun cuma 2 x 1, tapi bisa teracak tidak ada yang sama. Tapi pelajarannya, peringatannya adalah jangan memberikan perlakuan khusus pada salah satu anak kita. Walaupun terkadang tanpa sadar, bagaimanapun juga orang tua akan berlaku seperti itu. Apalagi ya, sekali lagi kasih itu kan memang timbal balik. Ya, kita banyak baca di kisah sebelumnya. Seperti juga Ishak dan Ribkah. Rasanya lebih suka kepada Yakub. Kenapa? Karena Esau menyakiti hati mereka dengan menikah dengan perempuan-perempuan bukan dari kalangan mereka, tapi dari kalangan orang-orang yang nggak percaya Allah. Nah, tapi sekali lagi ini sebuah pembelajaran bagi kita tentunya, yang mempunyai anak lebih dari satu tentunya. Jangan membanding-bandingkan. Walaupun memang mereka berbeda, bahkan perlakuan mereka kepada kita juga berbeda. Tapi bukankah kasih itu harus kasih tanpa syarat? Bukan karena apa yang kita terima, maka kita lakukan. Karena firman Tuhan, Yesus katakan, kalau kamu hanya berlaku baik kepada orang yang baik pada kamu, ya apa lebihnya kamu dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi itu pembelajaran yang pertama, sehingga akhirnya ya di antara mereka adik-beradik semakin benci. Seperti saya katakan di awal tadi, jangan-jangan dari kecil pun ya itu tadi, antara Lea dan Rahel, akhirnya ya, karena ya kami pernah mengalami tinggal satu rumah, ada anak yang berusia sama dengan anak kami pada waktu itu. Saya bisa memahami perasaan istri saya waktu itu ketika anak kami yang lebih kecil dibully. Wah, rasanya dan itulah realita hidup Bapak Ibu. Apalagi ditambah Israel yang membuatkan jubah yang maha indah. Maka semakin bencilah saudara-saudaranya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?
Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ya tentu kita tahu, kita paham sebagai anak muda umur 17 tahun, ya labil, ngomong ceplas-ceplos, polos, nggak ada pertimbangan. Ya dia cerita apa adanya sebenarnya dari sisi Yusuf. Tapi sekali lagi, ketika kebencian itu sudah ada dalam hidup kita, itu akan menjadi seperti kacamata hitam yang akan membuat semua yang kita lihat itu hitam. Mau cerita apapun, mau lakukan apapun, yang namanya benci akan membuat kita menilai orang itu nggak baik di mata kita. Seperti saya pernah cerita satu masa, pagi-pagi saya menerima pesan WhatsApp dengan 9 poin kesalahan saya di mata dia. Dan saya katakan, saya nggak akan jawab, kamu lihat WA, kita ketemu. Dan ketika ketemu cuma satu pertanyaan saja yang saya tanya. Di titik mana akhirnya engkau menilai semua poin itu saya salah? Karena sebagian besar poin-poin yang disampaikan itu adalah poin-poin yang sudah kami lewati bersama. Dan saya sebagai pemurid menasehati, dan pada waktu dinasehati di poin-poin itu dia bisa menerima nasihat saya sebagai satu hal yang benar. Tapi ketika pagi hari itu tiba-tiba semua nasihat saya itu menjadi salah. Akhirnya saya katakan dan saya tanya, di titik mana akhirnya kamu menjadi berubah, dulunya benar sekarang jadi salah. Dan akhirnya cerita, oh karena dia dengar cerita dari seseorang yang dapat kabar dari seseorang, yang seseorang itu dari seseorang lagi, bahwa Pak Heri ngomong begini. Wah, oh oke, saya paham. Seperti pepatah umum di dunia, titip uang bisa berkurang, titip omongan bisa bertambah. Sehingga ya saya hanya beresin di titik itu. Yang penting kacamatanya dibuka, baru lihat jernih, baru clear. Dan sampai hari ini clear. Dan ya seperti itulah yang terjadi dengan saudara-saudara Yusuf. Karena kebencian yang sudah menguasai hati mereka, mau Yusuf mau cerita apapun, kalau kacamatanya sudah hitam, ya hitam Bapak Ibu. Makanya seperti Paulus katakan, yuk terus jaga hati nurani kita ini murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Nggak ada hidden agenda, tidak ada kepentingan pribadi, apalagi kebencian. Pasti akan menilai semua salah ketika kebencian itu ada. Jadi hari ini mari jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Jangan menyimpan kebencian terhadap seseorang. Sehingga apapun yang orang itu lakukan, itu menjadi salah di mata kita. Dan tentu di sisi yang lain, kalau kita menjadi orang yang mungkin sedang dibenci oleh orang lain, ya santai saja Bapak Ibu. Benar atau salah kita kan penilaiannya di dalam firman Tuhan. Seperti berkali-kali saya katakan. Mungkin 9 orang ngomong saya benar, ya saya cuma ngomong saya thank you, terima kasih. Satu orang ngomong saya salah, ya saya tinggal minta maaf, selesai. Nah, begitulah realita hidup yang harus kita jalani. Saya akan baca berikutnya. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Nah, benci dan iri itu satu paket Bapak Ibu. Jadi kalau kita nggak bisa jaga hati kita, mau iri duluan karena iri jadi benci, atau karena dari benci timbul jadi iri karena semua akhirnya dibanding-bandingkan dalam kacamata kebencian, dan itu akan membuat semakin gelap. Ya,
Kalau kaca film mobil semakin gelap, ya semakin nyaman sih memang, semakin adem. Tapi kalau kacamata kita menilai orang semakin gelap, nah itu lama-lama seperti orang buta kita Bapak Ibu. Bisa nabrak sana, nabrak sini. Beda dengan kaca mobil, dengan kacamata. Apalagi kalau kacamatanya gelapnya 100% Bapak Ibu, udah nggak lihat apa-apa. Ya akhirnya nabrak sana sini. Jadi hari ini mari jaga hati kita. Jangan sampai dipenuhi dengan kebencian atau iri hati. Karena pastilah akan nabrak sana nabrak sini melakukan hal-hal yang salah. Makanya di perikop berikutnya, Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapak. Dengan nama Sikem kita ingat beberapa pasal yang lalu ya. Ada kisah yang membuat Yakub harus lari. Begitu juga hari ini ya, mungkin begitu Israel tahu bahwa anak-anaknya udah dekat-dekat Sikem nih, wah Yusuf disuruh lihat-lihat mereka, aman nggak mereka, atau jangan-jangan orang Sikem masih dendam dengan mereka. Ya itu salah satu mungkin alasan kenapa Sikem disebut dan kenapa Yusuf disuruh lihat. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ya, Yusuf anak yang taat, anak yang dikasihi, dan dia juga anak yang taat menurut kepada bapaknya. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki, bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkan dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Mari kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tapi janganlah kita apa-apakan dia. Sebab ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudara mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas di dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudara katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakan Bapak periksa, apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki itu perempuan berusaha menghiburkan dia. Tapi ia menolak dihiburkan serta katanya, tidak,
Aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Dan dimulailah perjalanan penderitaan panjang hidup Yusuf yang diakibatkan karena kebencian saudara-saudaranya, dan akhirnya mereka memperlakukan hal yang jahat. Ya, walaupun ada Ruben, ada Yehuda yang akhirnya memberikan usul, memberikan solusi sehingga rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Kita tahu mimpi yang diterima oleh Yusuf itu adalah mimpi dari Tuhan, bukan hanya sekedar bunga tidur, tapi itu mimpi yang menjadi visi dalam hidup Yusuf. Dan itu yang membuat salah satu, Bapak Ibu ya, kenapa kita bisa tahan menghadapi semua tantangan, karena kita tetap memegang teguh visi hidup kita. Makanya setiap kita juga harus mengetahui panggilan Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga ketika menghadapi situasi apapun, kita akan tetap kuat di dalam penyertaan Tuhan. Kita tidak menyerah, tapi kita berserah. Karena kalau orang menyerah itu kan tidak berbuat apa-apa karena putus asa. Tapi kalau berserah, itu orang melakukan segala perkara bersama dengan Tuhan. Dan kita akan lihat perjalanan sampai pasal yang ke-50, bagaimana Yusuf tidak pernah menyerah dengan keadaan. Karena dia tetap berpegang pada visi, mimpi yang Tuhan berikan. Bahwa dia akan jadi seorang pemimpin. Bahkan saudaranya, bahkan ayah ibunya akan sujud datang kepadanya. Ya, kalau kita membaca kisah hari ini, ya tentu kita sudah tahu endingnya. Sudah nggak berat seperti Yusuf yang alami, yang nggak tahu. Ya sebenarnya makanya kenapa Yesus pernah ngomong, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, karena kekhawatiranmu itu tidak dapat menambah sehasta langkah hidup kita. Sehasta itu kan satu langkah cuman Bapak Ibu. Ya, anggap saja kalau kita belum pernah baca dan belum pernah tahu kisah Yusuf dan kita ada di posisi Yusuf, apakah langkah demi langkah kita akan tetap kuat? Dan saya mau katakan kita akan tetap kuat kalau kita punya visi, kalau kita tahu tujuan hidup kita. Dan kita percaya kita disertai Tuhan. Makanya jangan pernah khawatir Bapak Ibu. Walaupun berkali-kali saya katakan statement prinsip hidup saya, diserang rasa khawatir itu normal kok. Karena iblis memang kerjaannya setiap saat memberikan rasa khawatir, menawarkan rasa khawatir. Tapi hidup dalam kekhawatiran itu abnormal. Apalagi di hari-hari yang sedang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu. Kita nggak tahu akan seperti apa satu langkah ke depan hidup kita. Tapi mari belajar bahwa kita ini anak Allah. Kita punya Bapa yang maha besar, yang baik. Kita punya Bapa yang punya rancangan masa depan yang penuh harapan. Dia Bapa yang berjanji akan melindungi kita pada hari-hari pencobaan yang akan datang, yang sedang ada di muka bumi ini. Maka biarlah firman Tuhan yang meneguhkan hati kita, firman Tuhan yang menguatkan langkah kaki kita. Sekalipun iblis terus menawarkan rasa khawatir, tapi jangan pernah hidup dalam kekhawatiran, karena kita orang percaya. Makanya kenapa saya katakan abnormal kalau kita hidup dalam kekhawatiran. Oh, nama kita aja nama orang percaya. Orang percaya kok hidup dalam kekhawatiran. Itu nggak benar, itu nggak wajar Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita diampuni Tuhan, nggak wajar kalau kita nggak bisa mengampuni orang. Kalau Esau butuh waktu 20 tahun lebih, ya wajar. Karena waktu itu dia belum tahu apa itu pengampunan. Nah kita kan sudah tahu Bapak Ibu. Oke itu saja mungkin, ada banyak prinsip-prinsip tentu yang Bapak Ibu bisa pelajari lagi, gali lagi tentang perjalanan hidup Yusuf. Tapi hari ini cukup itu saja dulu. Dan sepanjang hari ini Bapak Ibu baca lagi ayat-ayat ini, kisah ini, dan temukan prinsip-prinsip yang harus kita lakukan. Dan tentu ada peringatan-peringatan yang untuk tidak kita lakukan. Oke silakan, saya silakan kepada yang berdoa syafaat pagi hari ini. Oh Pak Yos ya. Oke silakan Pak Yos. Ya, baik.
Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita sepakat kita doa bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk kemurahan Tuhan, untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami ya Bapak, supaya kami memiliki hati yang mau mengampuni, memiliki hati yang tidak menyimpan kegelapan dalam hati kami, iri hati, kebencian, dan dendam. Dan supaya kami juga memiliki visi Tuhan di dalam hidup kami ya Bapak, supaya kami bisa fokus bagaimana hal yang dilakukan oleh Yusuf ya Bapak. Terima kasih Bapak untuk Pak Heri yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan kau berkati Pak Heri, kau pakai terus hambamu ini ya Bapak untuk menyampaikan visi dan misi firman Tuhan di dalam bagi kami semua. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami yang saat ini kurang sehat, yaitu untuk Pak Ongko. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya terus ada pemulihan, kau berikan sukacita, kau berikan damai sejahtera ya Bapak. Terus berpengharapan kepada Engkau. Kami juga mau berdoa untuk setiap keluarga yang sudah Engkau pakai Bapak untuk menjadi pendamping dari orang tua kami ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah pilih, yang Tuhan sudah pakai ya Bapak, para pemimpin di gereja, para penatua, para pemimpin ibadah, dan kami berdoa terus supaya Engkau berkati setiap jemaat-jemaat yang ada di setiap tempat ya Bapak. Dan kami berdoa terus supaya mereka terus memiliki visi Tuhan untuk menyampaikan kebenaran, untuk memperkenalkan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka ya Bapak. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk kondisi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya di dalam kondisi yang tidak baik-baik ini ya Bapak, Tuhan tetap hadir. Engkau tetap berkati setiap pemimpin yang sudah Engkau pilih. Kami percaya bahwa ada kasih karunia Tuhan, selalu ada pertolongan Tuhan ya Bapa, bahwa negara ini hanya ada di dalam tangan Tuhan. Kami percaya masa depan bangsa dan negara kami ada di tangan Tuhan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa supaya setiap kami juga tetap dikuatkan dan diteguhkan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan-Mu, pimpin tuntun dan gembalakan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu, tutup bungkuskan kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari dalam seluruh aktivitas kami, dan kami menikmati pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam rumah tangga kami, dalam bisnis usaha pekerjaan kami, dan Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, bela kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Yosia.